Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, masyarakat Nusa Tenggara Barat, di mana saya berada. Siang ini saya di The Balen Sultan, salah satu hotel di Lombok Tengah, di Praia. Bersama saya siang ini adalah salah seorang tokoh nasional kita, ya. Beliau adalah pengacara kondang, juga seorang selebriti yang wajahnya sangat sering sekali kita lihat di media massa, di layar kaca, dan juga saat ini beliau sebagai seorang politisi juga dari Partai Kebangkitan Nusantara, ketua DPP bidang pekerja migran Partai Kebangkitan Nusantara. Siapa lagi kalau bukan Bung Farhad Abbas atau Dr. Farhad Abbas. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Ini Wah. jumpa dengan politisi, Ketua Pimda, pimpinan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Partai Kebangkitan Nusantara, Bang TGF. Wah, Tuan Guru bukan Farhad, Tuan Guru Fauzan. Tuan Guru Farhad, boleh juga. Ya. Jadi terima kasih. Yang kepikiran saya adalah Nusa Tenggara Barat itu ramah, ramah dan bersahabat. Saya merasa pulang kampung sendiri ke sini. Saya sudah pernah beberapa kali, mulai dari zaman kuliah ke Nusa Tenggara Barat, mengelilingi objek wisata di sini. Sebenarnya kalau dikasih kesempatan saya jadi dapil caleg di sini, Wah, harusnya saya di sini. Tapi karena tugas partai saya di Bandung, Jawa Barat dan Cimahi. ya. Terima Apa kasih. yang paling berkesan dari Lombok, Bang Lombok Farhad? itu namanya udah makanan ya, jenis cabai Lombok ya. Nah, dan memang terbukti bahwa makanan khas Lombok ini yaitu ayam taliwang dan sate apa namanya? Sate Rembiga. Sate rembiga itu dalam makanan favorit saya dan keluarga. Nah, dan di samping kuliner oke, pokoknya aku senang sama orang Lombok ini ramah sama saya gitu. Sama di Jakarta, kalau saya tanya manusia yang paling ramah di Indonesia itu orang Lombok. Ya. Walaupun belum kenal sama saya, cuma lihat saya di televisi itu kayak bersahabat banget gitu, Bang. Iya, iya, iya. Dari dulu Bang Farhad, kamu calon dari Lombok aja Lombok gitu kan. Saya pikir-pikir ya udah begitu. Saya di pimpinan nasional PKN ini, saya kontak teman-teman aja di Partai Kebangkitan Nusantara Lombok. Ya ayo kita ketemu, kita makan-makan, kita apa persoalan di sini gitu. Akhirnya diskusi sama Tuan Guru Fauzan ini TGF, akhirnya Bang, pokoknya sampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat bahwa partai baru kita ini bukan partai asal baru aja, Ya. gitu kan. Selama ini mudah-mudahan Partai Kebangkitan Nusantara menjadi solusi, Ya. solusi persoalan-persoalan di mana masyarakat menilai partai itu menjadi satu kekuasaan oligarki maupun dinasti gitu. Ya. Jadi kalau NTB mau maju, solusi adalah partai baru, orang-orang baru dengan pemikiran visi baru. Oke. Kalau masih bergabung dengan partai-partai sebelumnya seperti itu, kita nggak akan berubah sampai 100 tahun pun tidak akan berubah. Ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh muda masyarakat yang mau bergabung menjadi pengurus partai PKN. Nah, kemudian, ayo maksimal, saya akan bantu, saya akan keturun untuk kampanyekan kepada masyarakat bahwa Farhad Abbas PKN ada di Nusa Tenggara Barat. Ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang berpotensi yang bisa kita ajak mungkin dari punya keahlian bidang hukum, bidang politik, dan bidang ekonomi dan lain sebagainya. Hari ini saya datang untuk bersama dengan Asosiasi Perumahan Nasional Apernas Jaya, pengembang perumahan. Nah, saya ajak teman-teman yuk bisnis di sini. Ya. Nah, kalau kalian bisa membangun perumahan-perumahan subsidi di sini bagus buat masyarakat, tidak hanya membangun masyarakat tapi membangun Indonesia. Nah, PKN ini bagaimana jaringan saya buka semua, saya ajak teman-teman ayo kita gabung. Nah, ini pagar politis itu bukan hanya jadi seremonial doang. Ya. Kalian harus kenal siapa calonnya gitu. Iya, Nah, sekarang saya perkenalkan calon-calon dari partai PKN ini adalah calon-calon yang menurut saya terbaik Siap. dan punya akses langsung ke nasional. Iya. Nah, kenapa saya perhatian pada Nusa Tenggara Barat ini? Saya sangat tertarik dengan pertanian di Nusa Tenggara Barat. Nah, pariwisatanya nomor satu. Maksudnya saya pengen jangan sampai jauh dari Bali, harus nomor 2 minimal setelah Bali. Jadi Bali. tujuan dari turis-turis internasional untuk karena menurut saya dekat banget, cuman 1 jam aja kita bisa naik speedboat kan? Ya, setahu saya dulu Bang Farhad ini ketua umum salah satu partai. Iya. Begitu saya pertama kali ketemu di acara PKN, saya kaget. Wah, ketua umum salah satu partai sekarang gabung di PKN. Ceritanya gimana nih? Ceritanya gini nih, sebelum kita tahu ada PKN itu, aku Bang Anas, Bang Sri Mulyono itu punya cita-cita untuk membangun partai. Ya. Nah, akhirnya
Bang Anas memberi saran bagaimana dapat partai, nanti kita bantu untuk membuat partai agama. Akhirnya Bang Sri Mulyani nyiapin saya partai waktu itu. Nah tiba-tiba di tengah jalan juga munculnya Bang Gede, Geri, semua untuk gabung bikin perlu. Saya bilangnya gimana? Yang mana yang mau duluin gitu ya? Bang Anas bilang, ya sinergi aja lah gitu ya. Saya pikir punya jaringan nanti kan kelihatan kalau misalnya PKN yang maju, nah kita ikut PKN. Kalau Pandai yang maju, PKN ikut Pandai. Ya. Nah itu cerita sejarahnya sebenarnya. Jadi gitu. sekarang Bang Farhan, Jadi bagian saya nggak merasa aku masuk PKN karena jiwa Pandai itu ada di PKN. Kata Bang Pasek, orang Pandai ikut PKN, orang PKN orangnya Pandai kan gitu aja kan. Dan sekarang orangnya pandai-pandai ya. Abang juga salah satu calon DPR RI Saya dari calon DPR Dapil RI dari Dapil Jabar 1 Kota Bandung dan Kota Cimahi. Ya bagi saya ayo sama-sama semua teman-teman, kita satu dapil harus ada kursi di situ. Karena sayang banget potensi-potensi Anas Urbaningrum dan kawan-kawannya yang punya jaringannya bagus. Kalau Bang Anas ya masalah persoalannya dizolimin, bagaimana kita perjuangkan keadilan gitu. sahabat yang ada di Dapil Bandung Kota Cimahi. Bandung Kota Cimahi ya 2014 Februari 2024 nanti pilih Bang Farhan. Pilih mau, ulah meong. Yang lain meong-meong aja. Kalian memilih kader-kader cuma meong-meong gak ada pengaruhnya. Gua berani nih. Jadi selama ini kalian orang bayar saya untuk bicara ribut, sekarang untuk masyarakat rakyat gratis. Saya akan memperjuangkan bagaimana aspirasi masyarakat Bandung, Jawa Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung maupun Nusa Tenggara Barat, Dapil 1, Dapil 2, ayo kita maju gitu. Ada Farhat Abbas di situ. Pokoknya jangan khawatir. Kalau kita serius untuk membangun dan merubah bangsa ini pasti bisa. Nah, hari ini tolong beri kesempatan kepada Partai Kebangkitan Nusantara, kita berjuang bersama-sama dan saya janji apabila partai ini nanti tidak amanah, tidak melaksanakan janji-janjinya, tidak berpihak pada rakyat, jangan pilih lagi. Kutuk partai ini, hajar partai ini. Tapi kalau suatu saat kalian memberi amanah dan kita akan berjuang, nggak usah takut. Bahwa keadilan, kebenaran, dan segala pertujuan maupun ekonomi, pendidikan, segala macam kita perjuangkan. Tidak ada namanya partai keluarga, tidak ada namanya dinasti politik oligarki. Itu partai yang berjuang untuk rakyat selama-lamanya. Gitu. Ini karena beliau sebentar lagi akan ke bandara dan kembali ke Jakarta. Nah kita terakhir kita minta pesan beliau untuk para kader PKN di Nusa Tenggara Barat. Khususnya buat masyarakat Nusa Tenggara Barat. Untuk Bang Tuan Guru Fauzan ini, beliau adalah orang yang hebat, bisa menjadi ketua pimpinan daerah ya tingkat DPW di Nusa Tenggara Barat. Nah, ayo kita dukung beliau untuk jadi anggota DPRD provinsi, khususnya di Dapil berapa? Dapil NTB 3, NTB 3 Kabupaten Lombok Lombok Timur. Ya kita doain beliau jadi dan terpilih dengan suara yang maksimal sehingga tokoh muda, tokoh pintar, tokoh cerdas Nusa Tenggara Barat. Artinya kalau teman-teman yang masih ngefans atau senang sama saya, pilih Bang Tuan Guru Fauzan karena kami adalah satu partai dan kami berjuang untuk rakyat Nusa Tenggara Barat. Nah, jangan buat kader-kader lain, ayo maju terus, percaya, temu itu, janji ke mereka, janjinya itu yang dengan niat yang tulus bahwa di hadapan janji itu ada Tuhan. Nah, sehingga ketika kalian dipilih, diamanahkan, nggak usah pakai uang, nggak perlu. Karena masyarakat Nusa Tenggara Barat ini kita melawan politik uang. Dia punya harapan gitu, ya. Dan politisi lama itu nggak perlu lagi dipakai yang cuma ngasih uang 50.000, nggak ada gunanya. Saya tidak usah menyebutkan siapa politisi-politisi Nusa Tenggara Barat yang merayu kalian dengan uang. Karena mereka cukuplah 5 tahun sekali aja. Anggota dewan nggak usah sampai 15-20 tahun. Paling lama 10 tahun. Kalau sudah anggota DPR lebih dari 10 tahun berarti kurang kerjaan. Ya tidak mensyukuri buat apa? Ini kan pekerjaan yang betul-betul mengabdi dedikasi buat masyarakat. Bukan buat jabatan seumur hidup. Ya. Beri yang karena untuk bersaing hadapan dengan orang-orang yang berpengalaman dan sudah banyak uang susah. Beri kesempatan pada orang muda ke partai baru agar mereka memberi kesempatan membangun lebih baik lagi seperti kalian menjanjikan atau yang berada di DPR saat ini yang tidak membuat masyarakat ini berubah. Nah, saya yakin Bang Tuan Guru Fauzan ini adalah orang yang cepat tanggap, peduli, itu utama. Nah, kalau misalnya diundang nggak datang, nanti kalau misalnya bupati atau gubernur kalau diundang pada saat mau kampanye doang baru mau datang, di saat kampanye lebih mengutamakan partai politik, beli perahu dan menyampingkan rakyat, itu nggak ada gunanya. Itu buat abang. Suatu saat kalau jadi pemimpin di sini, mau jadi bupati, gubernur atau anggota dewan, temui masyarakat, sayangi masyarakat,
jangan jaim, jangan membuat masyarakat itu jauh jarak antara kalian, karena tanpa suara masyarakat kalian nggak ada apa-apanya. Iya. Nah, dan tanpa masyarakat juga, ya kalian nggak akan mungkin jadi anggota dewan. Nah, gitu. Semangat buat kader PKN Nusantara. Semangat. Kalau aku bilang pilih mau ulah meong. Nah, kalau bahasa NTB-nya apa? Pilih macan Senayan atau macan dewan. Nah, jangan pilih kucing. Pilih gitu. kucing. Jangan meong tapi gep. PKN pejuang suara rakyat Selamanya. Salam kebangkitan Nusantara. PKN Jaya. Jaya.